Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita sisa umur untuk kita manfaatkan supaya kita untuk mencari bekal secukupnya ketika nanti suatu saat Allah memanggil kita. Salah satu cara kita mempersiapkan bekal itu adalah kita pahami semakin banyak ilmu-ilmu tentang agama kita, tentang Islam. Baik para bapak ibu, hari ini akan saya bacakan, masih membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Saya bacakan Al-Kabiratut Tasi'ah wal Arba'un, dosa besar yang ke-49, yaitu al-latamu wan niyahatu wa syaqqus saubi wa khalqur ra'si wa du'a bil waili was suburi indal musibah. Al-latamu itu memukul-mukul pipi sebagai ekspresi dari rasa sedih yang berlebihan, sebagai ekspresi dari kekecewaan terhadap ketentuan Allah yang berlebihan. An-niyahah itu teriak-teriak, sama karena sedihnya, karena penyesalannya, karena tidak menerima takdir, niyahah. Kemudian syaqqus saub, ini budaya orang Arab. Di antara cara mereka mengekspresikan kesedihan yang berlebihan itu dengan menyobek-nyobek baju yang ia pakai, atau mungkin baju yang paling ia sukai ia sobek-sobek. Wa halaqir ra'si, mencukur rambut, tapi bukan mencukur karena biar bersih, tapi dalam rangka tadi ekspresi kesedihannya karena ada hal yang menimpanya, karena musibah yang menimpanya. Begitu juga wa du'a bil waili, mendoakan orang lain dengan hal-hal yang sangat menakutkan. Wail itu ya sebagian mengatakan neraka wel, atau mendoakan kecelakaan bagi orang lain, ya sama, itu juga sebagai ekspresi dari kekecewaannya, dari kekesalannya, dan dari dia tidak menerima musibah, indal musibah, ketika menerima musibah. Kabiroh, dosa besar ke-49 ini adalah dosa besar bagi kita yang tidak menyadari akan filosofi kehidupan yang seperti Allah gariskan dalam Al-Quran, bahwa hidup itu pasti tidak selalu menyenangkan, pasti tidak selalu mulus. Ada kalanya, ada bahkan mungkin sering dihadapi oleh kita hal-hal yang menyedihkan, sebagai musibah, sebagai cobaan bagi kita. Allah menggariskan dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat fabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memberikan pengajaran pada kita bahwa pastilah hidup itu ada cobaannya, mungkin terkait keluarga kita, atau mungkin juga terkait kesehatan kita, mungkin juga terkait kekayaan harta kita. Nah, kalau ada musibah yang membuat kita sedih, mungkin terkait keluarga kita, kesehatan kita, harta kita, kekayaan kita itu, maka Allah katakan fabasyiris sabirin, jadilah kita orang yang sabar. Orang yang sabar itu pengertian praktisnya adalah idza asabathum musibah, kalau sedang ada musibah kita kembalikan semuanya kepada
Allah. Inna lillahi, bahwa kita itu milik Allah, harta kita, keluarga kita, atau bahkan nyawa kita itu milik Allah, bukan milik kita. Tidak bisa kita pertahankan, kita hak miliki semau kita. Keluarga kita juga milik Allah. Kalau memang Allah berkehendak diambil, ya tidak bisa kita pertahankan. Harta kita pun begitu. Mau kita jaga pakai satpam sekian banyak, pakai apapun, kalau Allah mengendaki mengambil harta kita, kun fayakun, maka tidak akan siapapun bisa mempertahankannya. Karena itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali juga kepada Allah. Tidak ada yang akan bisa tidak kembali, mempertahankan diri untuk tidak kembali. Ahli kesehatan atau ahli apapun yang mungkin nanti ada spesialis ahli nyawa sekalipun, kalau Allah berkehendak, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah Allah kehendaki nyawanya diambil kembali oleh Allah, ya tidak akan bisa diajukan, tidak akan bisa diundurkan, juga tidak bisa diajukan. Suatu saat saya punya tetangga di perumahan sana, ada orang yang sakit sudah bertahun-tahun. Dia sudah capek menghadapi sakitnya, keluarga juga sudah capek menghadapi sakitnya. Dia suatu saat cerita dengan saya ketika saya coba jenguk itu, boleh enggak saya minta segera mati gitu. Saya sudah capek menghadapi sakit saya sudah capek ngerepoti keluarga saya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau belum saatnya ya tidak akan dicabut, tetapi kalau memang sudah saatnya tidak bisa kita tunda. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu ketika ada musibah menimpa kita, kita harus menerimanya secara legowo, dan itu yang namanya sabar. Sabar menghadapi musibah apapun yang menimpa kita. Nah, orang yang tidak sabar menerima cobaan dari Allah dalam bentuk apapun, dan kemudian mengekspresikan kekecewaannya itu, tidak mau menerima takdir itu dengan berbagai macam teriak-teriak, nangis-nangis, mukul-mukul pipi, nyobek-nyobek baju, dan lain-lain, itu termasuk orang melakukan al-kabair, termasuk melakukan dosa besar. Karena itulah maka setiap kita memang dituntut oleh Allah ketika melakukan apapun itu, jangan sampai berbuat tidak untuk Allah. Itu akan membuat kita tidak ikhlas, dan ketika kita tidak ikhlas, ketika kita senang berlebihan senangnya, tapi kalau kita rugi dan kemudian sedih berlebihan sedihnya. Misalnya ada seorang tokoh di satu wilayah nyalon jadi ketua RT, kemudian biar dia terpilih, dia mencoba membangun citra bahwa dia orangnya suka memberi. Maka kemudian dia memberi macam-macam pada warga RT dengan tujuan membangun citra tadi, biar nanti warga milih dia jadi ketua RT. Nah, kalau jadi mungkin dia senang nih, tapi kalau tidak jadi, dia akan menyesali apa yang dia lakukan. Beda dengan kalau orang memang ingin misalnya dipilih jadi ketua RT, dia memberi orang lillah karena itu kebaikan, sehingga ia jual belinya dengan Allah. Dia melakukan itu karena memang saya tahu itu adalah kebaikan dan saya dapat pahala, sehingga dia akan dianggap baik oleh Allah. Dan ketika dia dianggap baik oleh Allah, pastilah dianggap baik oleh orang juga, oleh manusia, maka otomatis citranya akan baik. Nah, ketika dia jual belinya kepada Allah dan misalnya dia kok tidak terpilih, maka dia tidak perlu kecewa, karena apa yang ia lakukan itu sudah menjadi deposito dia sebagai kebaikan di hadapan Allah, hendak hilang karena sudah ada perhitungan pahalanya. Beda kalau dia memberi sesuatu karena pencitraan dan kemudian biar dianggap baik oleh orang, dan kemudian dia kok tidak dianggap baik, itu dia akan menyesali diri karena dia tidak dapat apa-apa dari kebaikannya itu.
keikhlasan itu sebuah keniscayaan bagi orang beriman. Untuk ia melakukan apapun harus ikhlas lillah dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang saya kira penting kita renungkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa minna mal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Kata Rasul, tidak termasuk umat Nabi orang yang memukul-mukul pipinya, orang yang menyobek-nyobek bajunya, orang-orang yang berteriak-teriak dengan cara-cara jahiliyah. Ya tadi, teriak-teriak akan kekecewaan, apa yang ia lakukan itu tidak ada gunanya dan macam-macam. Kemudian yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda, anna Rasulullah SAW bariun minas saliqah wal haliqah wasyaqah, bahwa Rasulullah SAW itu cuci tangan dari orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan karena kesedihannya yang berlebihan, orang-orang yang menyobek-nyobek bajunya juga karena kesedihannya, orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sedih memang boleh karena memang itu fitrah manusia, tapi kesedihan yang menimpa kita atau kesedihan yang kita ekspresikan itu kesedihan yang tidak boleh berlebihan. Nangis juga boleh. Rasulullah pernah nangis karena kematian anaknya Ibrahim bin Muhammad begitu. Tetapi kesedihan Rasul, nangisnya Rasul karena dia seorang manusia ditinggalkan anaknya, tetapi dia tidak boleh berlebihan dalam kesedihannya, dan dia tidak boleh juga larut dalam kesedihan betapapun musibah yang menimpanya. Begitu juga kita semuanya, pastilah hidup tidak seterusnya mulus. Kadang ada hal-hal yang membuat kita sedih, tapi ketika kita punya prinsip inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita itu milik Allah dan kita pastilah kembali kepada Allah, maka ketika senang tidak berlebihan, ketika sedih pun kita tidak terlalu dalam. Pastilah ujung atau puncaknya kesedihan ya kematian, dan itu kematian adalah sebuah keniscayaan. Saya kira itu untuk yang kami sampaikan hari ini, bahwa kita hindari ekspresi kesedihan kita karena apapun itu terlalu berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Begitu juga ketika senang, juga ekspresinya jangan terlalu berlebihan, biasa-biasa saja, karena kesenangan apapun juga hanya segitu juga, tidak usah berlebihan. Dan ketika itu kita bisa lakukan, berarti kita bisa menghayati mana inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu. Semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan hidayah pada kita untuk melakukan yang terbaik bagi kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.